Kalau kita melihat dari data neraca dagang yang kembali surplus ini juga sebagian besar untuk ekspornya ini yang berkontribusi adalah batubara dan CPO. Tapi kita tahu di bulan Januari ini juga ada larangan untuk batubara dan CPO juga ini sudah sebentar lagi akan dilarang begitu. Kalau Anda lihat seperti apa nantinya ini akan mempengaruhi pergerakan saham-saham batubara dan CPO? Oke, mungkin kita, lihat dulu tren harganya ya. Kalau untuk batu bara mungkin outlook-nya, yang kita lihat masih akan cukup positif ya untuk tahun ini. Mmm dari demand-nya masih tinggi, lalu masih ada, istilahnya ketegangan politik ya antara, Australia dan China. Selain itu juga dari pertumbuhan ekonomi yang juga semakin membaik, tentu, demand untuk batu bara juga masih akan, bertumbuh tahun ini. Jadi untuk batu bara sendiri tahun ini kita masih cukup optimis dan kita melihat harga rata-rata masih akan, di atas 150, US dollar per ton ya untuk tahun ini. Jadi, harusnya, dengan harga yang masih tinggi ini harusnya masih akan cukup bagus untuk, saham-saham sektor batu bara. Lalu untuk CPO juga, kami melihat hal yang sama, tapi CPO lebih, kenaikan harga ini atau harga yang tinggi ini sekarang ini lebih dikarenakan, supply yang berkurang, baik itu dari segi inventory yang sudah menipis, lalu dari produksi, beberapa, perusahaan sawit juga, kita expect di first semester ini atau semester satu ini akan agak melemah karena memang secara historical memang semester satu ini adalah historically, low season ya. Nah, dan kita expect, harga CPO yang tinggi ini masih akan berlanjut sampai dengan, semester satu sebelum nantinya mulai, berangsur turun di semester kedua. Namun, kami melihat penurunannya juga tidak akan terlalu signifikan karena, memang dari segi supply ya, memang pertumbuhannya sudah berkurang, pertumbuhan, produksi dalam, 3 tahun ini sudah mulai berkurang, sedangkan demand itu terus, bertumbuh stabil dan juga ada tambahan dari biodiesel juga yang meningkat. Jadi, ada istilahnya, supply demand imbalance yang mengakibatkan bahwa harga CPO itu bisa terkerek ke harga, harga tinggi sekarang ini. Dan untuk CPO sendiri kita expect, harga rata-rata ya di first semester itu bisa mencapai sekitar 1.100 sampai dengan 1.200 US dollar per ton, atau, untuk kurs ringgitnya itu sekitar 4.500 sampai 4.800, ringgit per ton. Jadi masih ada masih ada, gap ya antara harga sekarang yang sudah di atas 2.000 dengan, ekspektasi kita yang masih di bawah 5.000, ringgit per ton. Dan untuk semester 2 juga kita expect harga CPO itu bisa sedikit, melandai ya, karena produksi sudah mulai meningkat, dan kita expect harga itu bisa turun ke angka sekitar 1.000 US dollar per ton atau kurang lebih 4.100 sampai dengan 4.500, ringgit per tonnya, begitu. Baik, apakah dengan proyeksi penurunan harga CPO di semester kedua yang tadi Anda sampaikan ini juga berarti pergerakan sahamnya akan menurun di paruh kedua 2022 ini? Oke, untuk berkaitan saham, CPO ya, menurut saya memang, walaupun ada, resiko penurunan harga di semester kedua, namun secara valuasi menurut saya saham-saham emiten CPO ini masih sangat under value ya, dengan PE yang masih, mungkin rata-rata masih di bawah, 12 sampai 14 kali. Sedangkan rata-ratanya secara historical PE untuk, PE ratio, untuk, sektor, komoditas seperti CPO ini biasanya bisa di atas 15 sampai 17 kali. Jadi upside-nya masih ada dan perlu diingat bahwa, asumsi kita yaitu 1.000, US dollar per ton harga rata-rata di semester 2 itu merupakan harga rata-rata tertinggi dalam, 8 tahun terakhir. Ya, jadi walaupun ada penurunan, harga sedikit, tapi kita harus, lihat ke belakang bahwa harga, walaupun harga CPO bisa turun ke angka 4.000 ringgit per ton di semester kedua ini, namun angka tersebut atau level tersebut itu masih ya salah satu yang paling tinggi dalam 8, tahun terakhir ini. Jadi menurut saya, kinerja keuangan emiten, CPO ini masih juga akan terus membaik pada tahun ini, plus juga, untuk emiten yang, profilnya masih muda, pertumbuhan volume, juga masih akan meningkat, kita expect bisa 5 sampai 7% pertumbuhannya tahun ini. Jadi, dari, harga yang masih cukup tinggi dan juga pertumbuhan output kita rasa, laba juga akan meningkat dan harusnya itu akan terefleksi cukup positif ke kinerja saham, sektor, CPO ini.